Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet-planet itu. Berilah nama. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkannya di atas gambar planet-planet itu. Udin, apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Aku hanya ingin membandingkan nama planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh ya? Aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam bacaan ini, setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Anak-anak, planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berrotasi searah dengan jarum jam. Satu hari Venus sama dengan 243 hari di bumi. Anak-anak, planet ketiga adalah bumi yang disebut sebagai planet biru. Ya, ini nak. Oke.
Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Selanjutnya, planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi, Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planet pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Selanjutnya, planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang memiliki Saturnus adalah Titan. Anak-anak, planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Nah, anak-anak, kamu telah membaca dan memahami bacaan mengenai tata surya ya, mengenal tata surya. Sekarang lakukan kegiatan kelompok berikut ini. Kamu juga dapat mencari informasi dari sumber lain ya, seperti internet atau surat kabar. Yang pertama, bagi kelas menjadi 8 kelompok sesuai dengan jumlah planet dalam tata surya dan matahari. Setiap kelompok akan mendapatkan bagian untuk menemukan informasi penting dari semua planet dalam sistem tata surya dan matahari. Kemudian, dengan menggunakan kertas karton ukuran A3, setiap kelompok akan menyajikan beberapa informasi. Yang pertama, gambar planet atau matahari, anak-anak. Gambar planet atau matahari ya. Nah, planetnya apa saja? Masih ingat kan? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Oke. Kemudian apalagi nih, informasi tentang ukuran, jarak dari matahari atau urutan planet dari matahari, diameter serta kecepatan rotasi dan revolusinya. Nah, kemudian semua informasi menarik menjadi keunikan planet tersebut. Nah, anak-anak, misalnya apa keunikan dari planet-planet tersebut bisa ditulis ya. Kemudian tadi ada apa sayang? Ada diameter nih. Misalnya Merkurius, diameternya sekitar 4.879 km, ya kan? Kemudian Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Kemudian apalagi nak? Bumi ya, Venus. Venus itu 6.052 km ya. Kemudian Bumi 12.742 km ya, itu diameternya. Kemudian apalagi nak?
misalnya Uranusnya berapa? 50.724 km dan sebagainya, ya. Nah, anak-anak, susunlah informasi yang kalian tulis nih, ya, sehingga tampilannya menarik dan mudah dipahami. Tempelkan kertas berisi keterangan tentang anggota tata surya tersebut ya di dinding yang telah ditentukan. Nah, setiap kelompok akan mengamati informasi yang dibuat oleh kelompok lain secara bergantian, ya. Nah, kemudian dalam waktu yang ditentukan setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas, ya. Selain presentasi, setiap kelompok juga akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Nah, kelompok yang tidak melakukan presentasi akan mencatat informasi penting dan mengajukan pertanyaan jika diperlukan, ya. Nah, di sini anak-anak perhatikan, membuat apa nih? Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang sedang ada dalam pikiran kita. Nah, biasanya kita kalau membuat pertanyaan bisa menggunakan kata apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, tugas kalian adalah di sini gunakan kata-kata tanya ya untuk menuliskan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Ya. Nah, bisa ditulis di sini sayang. Ya, misalnya contoh dari kata apa? Kira-kira apa? Nah, tulis di sini pertanyaannya, misalnya apa nama planet yang jaraknya terdekat dengan matahari? Nah, bisa di sini kalian tulis ya. Kemudian mengapa? Dari kata mengapa apa nih? Misalnya mengapa planet-planet dalam tata surya tidak bertabrakan? Nah, kalian tulis di sini, ya kan? Kalau kalian nulis pertanyaannya, kalian sambil nanti bisa mencari jawabannya, ya kan? Oke. Kemudian siapa? Kalian bisa tulis siapa yang menemukan teori pembentukan tata surya, misalnya bisa kalian tulis. Oke. Kemudian kapan? Kapan terjadinya perubahan musim? Bisa. Kemudian di mana? Di mana letak inti planet, misalnya Jupiter? Tulis di sini ya. Oke. Kemudian bagaimana? Bagaimana misalnya planet-planet dapat mengelilingi matahari. Nah, itu tugas kalian di sini, membuat pertanyaan sesuai dengan kata-kata pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, anak-anak, pernahkah kamu bertanya bagaimana para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya? Sedangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Para ilmuwan bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam, termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model, anak-anak. Apakah model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Yuk kita simak bacaannya. Pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena dalam fenomena alam mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri dari sekumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Seringkali untuk menjelaskan sesuatu yang baru, para ilmuwan menggunakan cara yang paling sederhana agar mudah dimengerti dan diterima. Salah satunya dengan menggunakan model. Model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Pada masa lalu, model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa benda 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah dipahami. Anak-anak, para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi, anak-anak. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Nah, pada masa sekarang, model tata surya kita dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat. Berikut adalah beberapa contoh model sistem tata surya yang sederhana. Seperti ini, anak-anak, ya. Mudah kan? Menarik ya, bagus ya. Oke. Nah, yuk kita coba ya merancang model sederhana dengan sistem tata surya kita. Bekerjalah bersama temanmu dalam kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Pilih model 2 dimensi terlebih dahulu dengan membuat gambar ya pada kertas ukuran A4. Tentukan planet-planet dari yang terkecil hingga terbesar, lalu gambarlah
matahari dengan ukuran yang sesuai dengan contoh. Warnai dan namai ya nanti ya setiap anggota sistem tata surya sehingga mudah dilihat dan dipahami. Tunjukkanlah hasil kerjamu dengan menempelkannya di dinding kelas. Jelaskan bagaimana kelompokmu membuatnya dan jelaskan urutan dalam sistem tata surya dengan percaya diri. Di sini ada percakapan Lani. Dayu, kini aku semakin mengetahui bagaimana sistem tata surya kita bekerja. Semakin aku mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat ini semua terjadi ya. Benar Lani, aku pun merasa kagum sekali, terutama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Setiap anggota tata surya memiliki keunikan sendiri dan senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku tidak bisa membayangkan jika ada planet yang tidak berada di tempatnya sendiri. Pasti akan berantakan sistem tata surya kita ya Lan. Iya benar, yang kamu katakan Dayu. Keteraturan dan ketaatan membuat semua anggota tata surya tetap berada di jalurnya dan melakukan kegiatannya tanpa terganggu planet lainnya. Hei, sepertinya hal itu terjadi juga di sekeliling kita ya. Sama dengan kendaraan dalam lalu lintas kita. Kendaraan juga diatur agar tetap berada di jalurnya. Kalau ada yang melanggar, pasti ada yang terganggu. Ya, kamu benar Dayu. Sepertinya aku pernah membaca kisah seperti itu dalam salah satu cerita fiksi. Yuk kita baca cerita fiksi berikut dengan seksama. Perhatikan bagaimana jalan ceritanya dan bayangkanlah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Judulnya Tetaplah Berada di Jalurmu oleh Diana Caritas. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo masukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberinya minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. Aku yang salah Bu, aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi seandainya aku tetap berada di jalurku, kata Deo dengan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu dengan lembut. Deo tadi lomba balap sepeda dengan Arsat ketika pulang sekolah Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik sepeda ya dan bersepeda di trotoar itu, kata Deo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki kan? Tanya ibu. Iya Bu, saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi tanpa pikir panjang Deo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Deo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja Deo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Deo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores nak. Ya, jadi kamu hanya mengalami luka gores. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu, agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan anak-anak. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti Bu, seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Deo sambil meringis. Baiklah kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Deo. Nah anak-anak, sekarang kamu menulis ya. Kamu kan telah membaca cerita fiksi Tetaplah Berada di Jalurmu.
Nah, berdasarkan cerita tersebut, gambarlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tempat peristiwa dengan menggunakan imajinasimu. Tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Nah, nih tokoh utamanya siapa tadi? Deo kan? Nah, tokoh utama Deo. Tempat latarnya di mana tadi? Rumah Deo ya. Tempat atau latar rumah Deo. Kemudian gambar tempat peristiwa. Nah, gambar tempat peristiwanya seperti apa? Nah, ringkasan jalan ceritanya, kamu tulis ringkasannya apa? Ya, ringkasan jalan ceritanya yang tadi seperti apa? Oke, anak-anak? Nah, sekarang bersama dengan teman sebangkumu cari sebuah cerita pendek anak di surat kabar atau majalah. Salin atau potong cerita pendek tersebut. Tempelkan cerita pendek tersebut pada sebuah karton ukuran A3. Baca dengan seksama, lalu gambarlah tokoh utama, satu tokoh tambahan, dan tempat dalam cerita tersebut. Tuliskan juga jalan cerita dari cerpen tersebut. Nah, perhatikan di sini ada Lani dan Siti. Kata Lani, aku senang dengar cerita pendek yang kamu ceritakan tadi di depan kelas, Siti. Bagaimana kamu mendapatkan cerita pendek tersebut? Kata Siti, aku mendapatkannya dari salah satu surat kabar langganan ayah. Setiap hari Minggu surat kabar tersebut memuat satu kolom cerita anak Nusantara. Itu kolom favoritku. Tapi mengapa kamu menyukai cerita tersebut? Ya, cerita itu mengingatkanku tentang salah satu lagu favoritku. Kalian juga tahu lagu itu. Maukah kamu menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu bersamaku? Nah, lagu Ambilkan Bulan Bu itu adalah ciptaan siapa, Nana? Ciptaan A.T. Mahmud ya. A.T. Mahmud merupakan salah satu lagu anak-anak ya. Lagu Ambilkan Bulan Bu itu salah satu lagu anak-anak yang populer ya. Nah, kalian sudah tahu kan lagunya seperti ini? Yang Ambilkan Bulan Bu pernah Ibu ajarkan? Oke, kalian bisa menyanyikan kembali. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.